Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali memperingatkan perihal resesi global akan berdampak buruk bagi Indonesia. Sudah di depan mata. Perekonomian semakin menurun akibat resesi di tahun depan. Belakangan kita sering mendengar ancaman resesi yang akan terjadi pada tahun 2023. Peringatan untuk waspada resesi bahkan disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 September 2022 yang mengatakan bahwa tahun 2023 kondisi ekonomi Indonesia diprediksi akan gelap. Tak hanya pemberitaan media, isu resesi ini juga semakin ramai oleh konten-konten influencer yang membuat resesi ini kian menakutkan, bahkan cenderung menyesatkan ya. Padahal menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Renal Kasali, saran-saran yang diberikan oleh influencer itu kebanyakan soal bisnis, yang jelas-jelas beda dengan pengertian resesi secara makroekonomi. Resesi adalah terminologi makroekonomi. Sedangkan saran-saran yang Anda berikan itu adalah saran-saran bisnis. Ilmunya beda, Bung. Ilmu makroekonomi itu adalah ilmu nasional. Jadi pendapatan nasional, pendapatan per kapita. Kemudian istilah-istilahnya juga berbeda. Fiskal, moneter, inflasi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi adanya peringatan resesi ini bukan tanpa alasan. Saat ekonomi dunia baru saja bangkit dari pandemi COVID-19, ternyata ada perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan harga minyak dunia melonjak tinggi dan berdampak pada kenaikan harga BBM di Indonesia. Nah, kenaikan harga BBM ini sudah pasti turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang ujung-ujungnya bisa micu inflasi. Tapi perlu diingat bahwa resesi itu baru terjadi jika pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Sementara di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat berada di angka positif, yakni 5%. Tapi sebelum adanya ramalan resesi ini, Indonesia tercatat pernah mengalami beberapa kali krisis, yakni pada 1963 dan 1998. Pada periode tahun 1963 hingga 1965, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi, yang saat itu mencapai angka 600%. Hal ini tak lain karena beberapa faktor, diantaranya kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu masih belum stabil karena baru saja merdeka, dan situasi politik Indonesia yang saat itu dikucilkan dari dunia internasional. Salah satunya imbas Indonesia menyatakan keluar dari PBB di tahun 1965. Belum lagi banyaknya pemberontakan yang terjadi di Indonesia di sejumlah wilayah, yang belakangan diketahui merupakan campur tangan dari agen Amerika Serikat CIA yang memicu pemberontakan di Indonesia. Hal ini berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh National Security Archive. Kemudian pada 1998, krisis ekonomi kembali terjadi di Indonesia. Kala itu dikenal dengan istilah krisis moneter. Krisis moneter 1998 berujung pada lengsernya Presiden Soeharto dari jabatan yang telah didudukinya selama 32 tahun. Dan ternyata lagi-lagi ada peran Amerika Serikat yang ikut andil menciptakan krisis Indonesia saat itu menjadi semakin parah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada 1998 hingga Indonesia kala itu terdampak krisis moneter parah, dan apa sih bedanya dengan situasi saat ini di mana ada ancaman resesi pada 2023? Selengkapnya akan kita bahas dalam Lensa Berita kali ini. Krisis moneter 1998 bisa dibilang merupakan salah satu momen paling buruk dalam sejarah ekonomi dan politik di Indonesia. Bagaimana tidak, saat itu nggak cuma ekonomi Indonesia yang hancur, tapi kondisi sosial dan politik juga ikut terkena dampaknya. Di tahun itu inflasi melonjak tinggi, bahkan hingga mencapai 77%, yang mengakibatkan kenaikan harga gila-gilaan. Hal ini kemudian diikuti dengan gelombang PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan, karena terkena dampak krisis ekonomi. Akibatnya ekonomi masyarakat saat itu jadi kacau. Terjadi kerusuhan yang diikuti oleh penjarahan di mana-mana, yang berakibat jatuhnya korban jiwa. Kondisi saat itu bisa dibilang penuh ketidakpastian, terutama bagi masyarakat. Terus apa sih sebenarnya penyebab krisis moneter 1998? Untuk mengetahuinya kita perlu kembali ke tahun 1997, saat awal krisis ini dimulai. Di tahun 1997 bisa dibilang merupakan awal dari petaka ekonomi yang terjadi di sejumlah negara di Asia. Krisis moneter Asia ini berawal dari Thailand, tepatnya pada 2 Juli 1997. Saat itu nilai mata uang Baht Thailand mengalami depresiasi atau jatuh yang kemudian diperparah dengan utang luar negeri Thailand yang juga membengkak.
Bahkan saat itu Perdana Menteri Thailand Chavalit Yongchayut mengundurkan diri dari jabatannya setelah desakan dari publik di Thailand. Nah, krisis di Thailand ini kemudian jadi pemicu dari krisis di negara Asia lainnya yang dialami oleh Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Malaysia, Filipina, dan termasuk Indonesia. Pada Juli 1998, saat nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami pelemahan, rupiah saat itu masih dalam kondisi stabil. Bahkan jika melihat arsip Kompas, dalam sidang kabinet pemerintah yakin bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan baik-baik saja. Namun kemudian bencana ekonomi itu mulai terjadi. Juni 1998 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berkisar di angka Rp2.440 per dolar AS. Namun di akhir tahun 1997, nilai tukar rupiah semakin menurun menjadi Rp5.603 per dolar AS. Yang kemudian puncaknya sempat mencapai angka Rp16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998. Saat itu salah satu penyebab utama dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah besarnya utang luar negeri sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72,5 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya merupakan utang swasta. Kabar buruknya, 2/3 dari utang ini bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada tahun 1998. Tak berhenti sampai di situ, cadangan devisa pada waktu itu adalah 14,44 miliar dolar AS, hingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan juga bunganya. Hal ini kemudian memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah. Nah, untuk mengatasi berbagai persoalan ini, Soeharto yang saat itu kebingungan akhirnya meminta pertolongan dari lembaga keuangan internasional yang pasti kalian semua udah tahu, yaitu International Monetary Fund atau IMF. Awal Oktober 1997, pemerintah memutuskan minta bantuan dari IMF. Sejumlah syarat cukup berat diajukan IMF. Hasilnya, 15 Januari 1998, dimulailah keterlibatan IMF dalam penyelamatan perbankan nasional. IMF datang membawa pinjaman senilai 40 miliar dolar AS. Belakangan diketahui bahwa ada campur tangan Amerika Serikat yang membuat Presiden Soeharto saat itu menerima tawaran bantuan dari IMF meski ada sejumlah persyaratan yang justru merugikan Indonesia pada saat itu. Dalam dokumen yang diterbitkan oleh Arsip Keamanan Nasional AS pada 24 Juli 2018, terungkap adanya desakan dari Presiden AS saat itu yakni Bill Clinton kepada Presiden Soeharto untuk menerima bantuan IMF. Dokumen bertanggal 8 Januari 1998 itu menunjukkan isi percakapan antara Soeharto dengan Clinton yang berisi desakan kepada Soeharto agar menerima tawaran dari IMF. Nah, usai menerima tawaran IMF itu, pemerintah harus menerapkan puluhan poin kebijakan terkait fiskal, moneter hingga restrukturisasi sektor keuangan yang disepakati dalam Letter of Intent. Salah satunya keharusan melikuidasi 16 bank yang dianggap sakit oleh IMF. Namun bukannya memperbaiki situasi, penutupan 16 bank ini justru direspon negatif. Masyarakat panik lantaran termakan rumor akan adanya penutupan bank lagi. Hasil terjadilah ras perbankan. Masyarakat ramai-ramai menarik simpanannya di bank sehingga bank kehabisan likuiditas yang kemudian mengakibatkan nilai rupiah terperosok semakin dalam dan memperburuk krisis moneter saat itu. Krisis ekonomi yang tak kunjung pulih dan kekecewaan masyarakat yang meluas atas situasi politik kemudian berujung dengan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Kok bisa ya saat itu AS mengintervensi kebijakan dalam negeri Indonesia? Padahal kan sudah jelas, akhirnya pinjaman dari IMF itu justru berbuah petaka bagi masyarakat Indonesia di saat krisis 1998. Seperti itu kira-kira gambaran dari krisis moneter yang terjadi pada 1998. Kalau melihat dari kondisi sekarang ini, mungkin nggak ya Indonesia kembali lagi dalam kondisi seperti itu? Oke, sekarang kita kembali bahas kondisi saat ini. Apa benar Indonesia akan terkena resesi di tahun 2023? Kalau diartikan secara sederhana, resesi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah,
Jika melihat dari pengertian ini, kita bisa lihat bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 mencapai angka 5,01%. Sementara di kuartal kedua mencapai angka 5,44%. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga akan mencapai angka 5,5%. Artinya, kalau dilihat dari indikator ini, tentu ekonomi Indonesia bisa dibilang dalam kondisi normal. Meski demikian, IMF sendiri telah memperingatkan adanya ancaman resesi yang akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. IMF memprediksi ada sekitar 31 negara yang akan masuk dalam jurang resesi itu. IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,9% menjadi 2,7%. Tapi kabar baiknya, Indonesia tidak termasuk dalam 31 negara yang disebut oleh IMF itu. Bahkan IMF memprediksi perekonomian Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Namun pertumbuhan ini lebih lambat ketimbang pertumbuhan di akhir tahun yang diperkirakan mencapai 5,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya. Ekonomi Malaysia diperkirakan tumbuh 4,4%, Thailand 3,7%, Singapura 2,3%, dan Filipina 5%. Hanya Vietnam dan Kamboja yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi, masing-masing mencapai 6,2%. Namun kita tetap harus waspada karena sejumlah ekonom memperkirakan dampak inflasi masih akan terasa karena dipicu oleh peningkatan suku bunga. Selain itu, harga minyak dunia yang masih belum stabil karena perang Rusia-Ukraina diprediksi juga akan menentukan kenaikan harga BBM yang tentu saja akan memberatkan masyarakat. Demikian pembahasan kita dalam Lensa Berita kali ini. Nah, kira-kira pembahasan apa lagi ya yang harus dibahas? Bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di Harian Kompas.